kemampuan saya dari Allah ini, saya kan bisa ngepit mundur, Mas. Gitu ya? Iya, ngepit mundur itu belakang itu loh. Ini keahlian khusus ya? Ya, ya. Bahkan nanti misalkan nih ada dari Jogja ke Solo, ya misalkan, gitu ya? Sampai kuat ya. Nanti kalau ini karena sifatnya memang membutuhkan tenaga, saya harus latihan dulu tapi fisiknya gitu. Dipersiapkan. Nanti kalau ada teman pengusaha yang memang mau mengadakan event apa, saya seperti itu, nanti ada simbiosis mutualismenya, saling bekerja sama. Misalkan hasil dari itu untuk kegiatan misalkan itu di tempat yang mana gitu. Ya. Semua yang menjadi bayangan gambaran Mas Anung, insya Allah ini saya yakin berkeyakinan akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Karena semua tujuannya adalah untuk ke sana. Kita bagian dari upaya bersungguh-sungguh intan surullah yang surkum, ya, menolong agama Allah. Bukan berarti Allah lemah, tapi dalam arti kita bersyukur dalam bentuk kita berbuat ya, untuk agama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas Nanung? Alhamdulillah, sehat Mas. Alhamdulillah, pagi ini sehat pokoknya. Teman-teman sekalian, pagi ini kita akan berbincang bersama salah satu narasumber kita. Sebenarnya kalau dari sisi nama aslinya itu Mas Muhammad Wahid Hasyim. Mas. Panggilan yang paling penak apa Mas? Nanung Mas. Mas Nanung ya? Panggilan dari orang tua dari kecil itu. Oh gitu ya? Atau lo Wahid Hasyim Nanung gitu ya? Kebetulan semua keluarga gitu Mas. Saya Rakil, totalnya ada 5. Di akte sama panggilan berbeda. Berbeda-beda. Ini akrabnya di situ ya? Di situ. So, kalau kita biasa pas ketemu ada yang kemudian memberikan ciri khas tentang keturunan, jadi Gus Nanung, Gus Wahid gitu. Jadi alhamdulillah Mas Nanung, pagi ini kita bisa bertemu sedikit, nanti kita akan yang ngobrol-ngobrol lah, bincang-bincang. Siap Mas. Tidak lama. Dan alhamdulillah, pertama terima kasih Mas Nanung bisa hadir di rumah Babe ini, yang kita di sini selalu ada diskusi. Ada perbincangan hangat yang mudah-mudahan beberapa hal menjadi edukasi masyarakatnya, pelajaran atau informasi setidaknya hal-hal yang penting. Siap. Yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, insya Allah itu. Amin. Baik, kita awali Mas Nanung. Jadi beberapa informasi yang kita dengar, kita tahu, dan nampaknya sudah mulai banyak orang tahu ya tentang satu kegiatan mulia yang dilakukan Mas Nanung ini di rumahnya dengan nama, kalau tidak salah, rumah tahfidz atau tahsin barangkali ya, Joglo MBH Muhammad Wahid Hasyim. Biar mempermudahkan aja. Mempermudahkan ya. Quran MBH. Ya, Joglo Quran MBH. Iya. Ini saya kira sudah banyak orang mengenal. Saya ketemu orang di daerah Kalasan, daerah mana, tanyanya itu gitu. Mohon Mas Nanung bisa ceritakan. Jadi mungkin kronologi atau mungkin yang menginspirasi, yang memotivasi kemudian Mas Nanung mendirikan satu lembaga pendidikan mulia yang berupa tahfidz, tahsin untuk mendidik anak-anak mengenal Quran ini apa dulu awalnya gimana? Coba, monggo, jangan cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi gini Mas, saya mendirikan tempat ngaji ini kan sebenarnya ini bisa jadi diambil hikmahnya tuh. Saya tuh cita-cita ini dari kecil Mas sebenarnya. Cita-cita dari kecil? Iya, cita-cita membayangkan besok ini pengen duit tempat ngaji gitu loh. Karena ternyata memang cita-cita itu lebih baik dibayangkan dari awal. Gitu ya, terbukti itu ya? Iya, karena mungkin nanti Allah akan mengijabahkan gitu. Doa. Itu berdiri sekitar tahun 2018, tepatnya di bulan Agustus. Agustus 2018. Jadi insya Allah
tahun ini nanti Agustus sudah genap 4 tahun, Mas. Agustus 2022 sudah 4 tahun. Oh iya, iya. Okay. Ya, awal mulanya santrinya sekitar kurang lebih 10 anak, puluhan lah, 10. Iya, kurang lebih 10 anak. Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah ada sekitar kurang lebih 80 santri sekarang ya. Jadi alhamdulillah memang apa ya? Ini namanya pakai metode UMI, Mas. Jadi, metodenya. Metode UMI, iya, metode UMI itu memang metode UMI. Anak-anak ketika belajar Al-Qur'an mulai dari nol itu akan lebih mudah dan menyenangkan. Jadi ketika anak-anak sudah senang, sudah merasa belajar dengan mudah, insya Allah juga ngajinya semangat. Betul. Dari awal saya memulai itu hari Minggu, Mas. Ngajinya itu Minggu pagi. Hari Minggu pagi. Ya, Minggu pagi jam 6 pagi. Ruput banget. Ya, kenapa saya buat seperti itu? Saya ingin anak-anak itu di waktu liburnya itu tidak ngepluk, jadi bisa subuhan dulu. Gitu, diawali subuhan dulu ya? Ya, di subuhan dulu. Namun demikian, biar tertarik, saya membuat challenge, istilahnya. Membuat challenge untuk anak-anak yang datang nomor 1, 2, dan 3 itu saya kasih hadiah, Mas. Motivasi ya? Motivasi. Hadiahnya berupa kado, bisa alat tulis atau apa. Itu anak-anak saya kan 2, saya libatkan untuk packing. Itu kadonya. Ya biar semangat ngajinya. Ngaji itu nanti semangat ketika ada pancingan seperti itu. Iya. Berarti nanti rebutan tuh kondisi. Iya. Bahkan saya masih ingat betul, saya buka gerbang karena di situ ada pendopo joglo kecil ya, Mas. Dari awal saya buat tentang bismillah saya netkan untuk ngaji. Untuk ngaji. Ya, saya buka gerbang mau sholat di masjid. Subuh itu sudah ada yang nunggu, Mas. Sudah ada yang nunggu. Ini kalau nggak salah dulu waktu itu 5 anak. 5 anak. Jadi kan yang dapat hadiah kan 1, 2, 3 ya. Ya, yang 2 itu kan, yang 2 itu tadi ayo jujur siapa anak-anak tadi yang 1, 2, 3 ya. Sisanya nanti dapat snack, Mas. Jadi semua santri yang hadir ngaji pasti dapat. Ya. Motivasi itu ya. Biar motivasi ada. Kalau seperti itu kan pulang ngaji nanti pasti urut ngambil snack. Jadi biar semangat yang dapat hadiah. Betul. Juga ya dapat snack, yang enggak dapat hadiah yang tadi 3 tadi juga dapat snack. Iya. Itu kan tadi diawali 10 anak ya. Iya. Langsung kemudian publikasi ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah sekitar atau mungkin diawali dari lingkungan kita dulu atau gimana? Santri yang 10 tadi. Diawali dari lingkungan, Mas. Dari lingkungan. Ya, itu marketingnya nanti kan mohon maaf dari mulut ke mulut akhirnya. Ya kan anak-anak yang ngaji di situ bisa bercerita dengan teman-teman di sekolah mungkin. Ya, akhirnya kan tidak hanya di lingkungan itu. Bahkan ada yang dari Merbah, ada yang dari dekat rumah sakit CIH. Ada yang sampai ada yang sampai daerah Purwo yang ngaji di tempat kami sampai saat ini ada yang betul. Ya, lumayan jauh lah kayak gitu. Terus ininya ustadz-ustadznya, pendidiknya? Iya, semua dari kalau di UMI itu ada namanya apa ya, Mas ya? Di Jogja itu kan kantornya UMDA namanya. UMI daerah. Ya. Utara, lebih tepatnya utara di Adi Cipto. Purwomartani ya? Bukan. yang Juangen. Jangan ya. Jangan di situ. Iya benar Jangan. Purwo. Mau saya harus berkonsultasi terlebih dahulu untuk yang pasti ustadz-ustadznya harus sudah sertifikasi dulu. Karena harus sertifikasi dari sana ya, dari UMDA itu. Ya, biar konsepnya apa? Target anak-anak bisa mengaji sampai tartil itu sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Ya. Dari nol itu? Dari nol. Asal istiqomah ngaji datang terus. Kemudian si anak juga bisa menerima dengan baik. Kan kembali lagi nanti ke anaknya tersebut. Kalau misalnya Gojek terus orang kan pasti berbeda ya. Iya, telan. Ya, alhamdulillah sudah pernah sekali khataman, Mas, khataman tartil. Baru khataman tartil ya. Iya, awal tahun kemarin. Jadi alhamdulillah. Artinya apa? Kalau memang istiqomah, ya insya Allah juga ngaji itu mudah dan menyenangkan tadi. Gitu ya. Artinya memang ustadz-ustadznya karena ya itu sudah terlatih juga, artinya punya metode bagaimana membuat anak itu tertarik ya. Iya. Dan kelihatan mudah itu ya. Iya. Betul, saya dulu ngaji kan alami, tapi gampang jelek. Orang muda-muda ya. Nah, dulu bahasanya ini apa ya? Halaman ini biar koco 5 enggak dilo koco halaman 5. Dan ya metodenya berbeda. Ada konsepnya, Mas, ada 7 tahapan itu dari pembukaan sampai itu ada afirmasi, kemudian pengulangan yang diajarkan. Jadi runutannya itu jelas.
Insya Allah anak nanti hafal, nanti urutannya seperti ini gitu loh. Berarti memang ada ini ya, ada kayak sekolah ya ada ininya ya, ada kurikulumnya dan sebagainya. Oh ya betul. Oke. Jadi sekarang sudah sampai ke 80 santri. Iya. Dari 80 itu kan tidak menutup kemungkinan sebenarnya pendaftarnya lebih. Terjadi nggak? Sebenarnya lebih dari 80, sehingga harus menolak begitu. Iya. Terjadi Mas, ini sampai saat ini kan sudah ada yang list daftar Mas. Oh, daftar list. Tunggu ya. Karena mohon maaf karena keterbatasan tempat. Kayak kemarin ini Mas pas pandemi, kita kan sempat ngaji 1 tahun lebih online. Jadi ngaji nggak boleh berhenti. Jadi lewat itu WA. Oh gitu ya. Iya, WA grup, voice note, telepon lewat WA itu. Jadi tetap, cuman kan pokoknya benarkan bacaannya kan berbeda ya. Berbeda ya. Cuman tetap alhamdulillah ngaji terus. Tapi tetap berjalan ya. Iya tetap berjalan. Cuman akhirnya keterbatasan itu ya tidak menutup terus kemudian ngajinya leren itu enggak ada. Tetap jalan terus. Yang penting merasa gitu terus walaupun karena situasi harus tadi online dan sebagainya. Bahkan dibuat 2 shift Mas. Karena kan setelah masuk itu saya juga konsultasi juga ke tokoh-tokoh termasuk Pak Dukuh. Pak, ini COVID kan sudah menurun nih, boleh nggak saya? Gimana ngaji? Akhirnya terus diputuskan diskusi ya 2 shift Mas, biar tidak banyak berkerumun. Terlalu uyuan ya. Setengah 4 sampai setengah 5 sore, setengah 5 sampai setengah 6. Iya. Untuk antisipasi karena lebih tadi list ya nanti mulai nunggu bulan ini mulai gitu ini mungkin sudah ada yang lulus. Iya. Oh ya kayak sekolah juga ya. Masuk pasti dites dulu Mas kalau mau masuk. Nanti masuk ke jilid berapa? Kan sampai saat ini kelas yang tertinggi ada kelas. Jadi penjajakan itu ya? Kelas tahfidz yang tahun kemarin, awal tahun kemarin tartil. Insya Allah tahun depan itu nanti khatamannya hafalan 29 dan 30. 2 juz ya? Iya, karena tartilnya kan sudah khataman kemarin. Jadi ini sudah tatap muka ya, dengan pengaturan tadi ya. Nah, sekarang sudah 1 shift Mas, karena kan sudah berani. Sudah murojaah bareng, berarti berani bareng ya murojaahnya. Jadi saya tuh seneng banget ketika melihat anak-anak ngaji apalagi murojaah bareng itu, Masya Allah. Kan suara. Iya, di hati dan pikiran itu kan sahdu gitu istilahnya Mas. Zaman sekarang sahdu. Itu berarti dari Senin sampai Ahad full ya? Senin sampai Kamis. Sampai Kamis? Sampai Kamis saja. Oh, Jumat Sabtu kosong berarti? 1 pekan 4 kali. Oh ya ada lagi Mas, Selasa Jumat itu ada ibu-ibu. Ini. Ada ibu-ibu. Jadi ada ibu-ibu ya hari? Dari Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat. Iya, kalau Senin sampai Kamis itu anak-anak, Selasa Jumat ada ibu-ibu. Ya alhamdulillah karena tokoh-tokoh di lingkungan kami juga mendukung. Iya. Akhirnya juga terwujud dengan ibu-ibunya ikut ngaji. Itu Masya Allah luar biasa itu. Luar biasa. Ibu-ibu ada sekitar 25. Geret. Oh 25? Iya ada 25 ibu-ibu. 25 sampai 30. Ada 2 kelas kalau untuk ibu-ibu. Idealnya berapa tahun maksudnya Mas? Kalau satu kelas itu 12 Mas. 12 berarti itu 2 kelas? 25 tadi? Iya. Itu mentok-mentoknya 15. Nah tadi tidak menutup kemungkinan ada lagi nanti ibu-ibu juga yang buka kelas nanti Mas. Ya. Karena memang itu termasuk konsep dari metode Umi itu. Kalau terlalu banyak nanti nyerapnya kan kurang. Fokusnya sama orang les itu ya. Apalagi kalau anak-anak project 1, project semua nanti. Urusin. Termasuk bagian kendala enggak anak-anak ketika karakter anak beda-beda ya. Ketika belajar puja payon itu enggak merupakan kendala enggak? Kendala tapi ya memang kalau anak-anak kan memang seperti itu. Cuman saya terapinya gini. Ketika nanti anak-anak ada yang gojek sulit diingatkan sama ustazah itu biasanya menghadap saya Mas, ketemu saya. Nanti saya ajak istighfar bareng 10 kali, 100 kali. Bahkan besok kalau gojek lagi istighfar 1000 kali ya, barengan sama saya gitu. Punishmentnya seperti itu. Amal soleh. Ya, amal soleh. Ustadz kita ini kan ya kita harus nun sewu Bang. Kita harus mengapresiasi. Terus itu dari siapa itu yang untuk ustadz-ustadznya ini? Istilahnya bizarohnya gitu ya. Iya bizarohnya. Ya kita mengapresiasi ya. Sekedar menghargai bukan apa. Ya alhamdulillah ya dari awal memang saya niatkan karena istri saya juga support total Mas. Istri saya itu juga ikut terlibat langsung bahkan mengajar di situ. Salah satu sekaligus ustazah ya. Kalau saya kan karena masih bekerja saya support di belakang layar aja. Jadi saya niatkan memang yang bizaroh ya dari kami dari pribadi. Keluarga. Karena ya wujud cita-cita dari kecil sudah saya bayangkan pengen di tempat ngaji,
akhirnya terlaksana, alhamdulillah Allah memudahkan semuanya. Ya, yang support untuk ziarahnya alhamdulillah ya dari sampai hari ini pokoknya dari itu bagian dari memaknai jihad itu sebenarnya itu. Namun gini Mas, ada cerita menarik ini. Dari awal saya buka itu berjalan 1 tahun, itu sudah ada masukan dari wali santri, salah satu bapak ataupun ibu yang ngaji di tempat saya, itu memberikan masukan, Ustadz kalau diadakan SPP gimana? Oh, malah usul, malah usul ya. Cuman waktu itu memang saya diskusi dulu sama, karena di tempat saya ada 6 ya, ustazahnya ada 6. Ya. Ustadznya ada 3, ustazahnya ada 3, paruhnya 6. Ya. Itu saya diskusi akhirnya memunculkan untuk setelah setahun berjalan nggak salah waktu itu, memunculkan untuk kota infak. Oh, semacam kota infak. Karena kalau SPP kayaknya saya apa ya masih itu kurang kesannya sana ya. Iya, karena niat ditentukan. Iya, ditentukan. Kalau kita kan insya Allah ada dimasukin, nggak ada masalah. Ada target di situ gitu. Itu ya. Dan nggak tahu kita berapa pun. Itu sudah berjalan ya 1 tahun. Oh, udah berjalan. Ya, setelah itu ada lagi Mas, ada lagi masukan bahwasannya tetap diadakan ya usul berbeda orang. Nek iso tetap dengan Ustadz ada SPP-nya. Gitu. Akhirnya jalurnya kotaknya itu saya pinggirkan. Kemudian sekarang ada buku kecilnya. Belum lama ini Mas, belum paling jalan 1 bulan. Ini nanti ditandatangan komitmen, ada pengisian. Oh, misalkan sudah ada komitmennya. Ya, komitmennya nama siapa, siapa. Nanti per bulan silahkan diisi A, pilihannya 0. Iya. Jadi pilihan 0 pun ada Mas. Gitu ya? Nggih, 0. Termasuk pilihan tuh ya? Ya, artinya apa? Ketika memang ya mohon maaf, ketika ngaji itu kan sebenarnya harus dibuat senang dan bahagia ya. Betul. Kalau misalkan ngaji kok kudu bayar kayaknya gimana? Beban gitu loh. Iya. Tapi ada poin itu kan lebih enak. Dan angkanya misalkan B 25.000 aja. Kalau sebulan tatap muka 4 kali 4 ya berarti 16 kali pertemuan kan insya Allah masih terjangkau. Iya. Ya itu pun kalau nggak mampu nggak apa-apa. Iya. Toh itu nanti kita tetap mohon maaf tidak ditagih Mas. Artinya misalkan nggak perlu, ngisi pun nggak apa-apa. Itu caranya sama dengan kotak latih. Ya. Hanya karena usulan kemudian teradministrasi, ya nanti insya Allah jadi lebih mudah. Dan mungkin bagian dari ini ya, bagian dari para wali santri mungkin juga ingin kontribusi, maksud anakku udah diajarin ini nggak ada semacam, ya bagi mereka kan infak juga, mungkin begitu jadi malah ada usulan itu. Tapi ketika itu muncul dari wali santri kan kita nyaman, bukan dari kita. Bukan dari kita. Kita sebenarnya enggak itu. Ya. Jadi yang terjadi seperti itu ya. Artinya memang pure santri do gelem ngaji itu kita sudah bersyukur. Ya. Alhamdulillah pun seneng banget. Santri berangkat terus istiqomah seminggu 4 kali itu pun seneng banget. Sangrintis di masjid damdip. Tapi alhamdulillah. Kadang saya tuh yang sedih itu gini loh. Misalkan tempatnya tidak terlalu jauh, kemudian sering izin. Makanya di sini aturannya juga ada Mas. Ada di sini. Ya, misalkan dalam waktu 1 bulan itu izinnya harus maksimal. Izin syar'i. Oh ya, ada alasan yang misalkan sakit. Bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau hujan rintik-rintik nggak ada angin, nggak boleh izin kan gitu. Iya. Misalkan seperti itu. Kalau hujan angin membahayakan boleh. Malah biasanya saya off-kan ngajinya. Sekalian ya. Tapi kalau hujannya hujan biasa tetap harus hadir. Mungkin nonton tinju ya, atau ikut ke rumah nenek itu kan bisa diganti dari yang lain kecuali darurat ya karena harus memang sabar dan tahan cukup 2,5 tahun sebenarnya, tapi itu melatih kedisiplinan juga karakter istiqomah seminggu 4 kali 2,5 tahun selesai setelah itu kan ngaji di rumah sudah insya Allah tartil, makhrajul hurufnya sudah oke, bahkan nanti diajari ghorib juga Mas, sampai ke ghorib puncaknya kan ghorib itu termasuk ya. Nanti setelah ghorib tajwid tajwid itu sekalian itu Mas, paket tajwid juga ya. Sekarang program belum Mas? Tahfidz yang lanjutan setelah khatam kemarin itu sudah punya wacana untuk belum? Kalau di tahfidz Qur'annya. Iya. Sebenarnya kalau di UMI sendiri metode UMI itu ada untuk khataman itu kan ada macam-macam Mas. Pertama tadi tartil. Oh iya. Yang tadi tartil, yang sudah tartil yang pertama kan tartil. Kalau sudah tartilnya itu banyak pilihan sebenarnya. Oh, Mas. Mau ke mana ya? Iya, mau ke mana, ke tahfidz berarti kan hafalannya dari 2930 tadi. Iya. Terus kemudian ada lagi turjuman Mas. Turjuman itu nanti itu menerjemahkan, membaca dan artinya. Dan artinya terjemahan ya? Iya, turjuman A. Baru sebatas terjemahan. Nanti jadi memahaminya lebih mudah nanti. Per kata. Terus ada lagi namanya Kaifatus Sholi Mas.
Itu berarti itu kaifiyah ya, berarti apa? Belajar sholatnya, bacaan dan gerakan. Betul. Lengkap sesuai riwayat dan hadis. Ya, nanti efeknya ketika sholat ya bisa merasakan. Betul. Membaca seartinya udah ngerti. Ya, itu dipraktekkan Mas, diujikan dan akhirnya bisa khotaman kayak sholat. Itu penting sekali itu. Aladina yadununa. Kayak melihatnya. Ya. Itu jadi ada beberapa pilihan tadi. Iya. Dan yang kita artinya ini kemarin setelah ada pilihan ke sana lagi apa? Kalau untuk yang kafetasil belum, karena kan ini mengingat ustadz dan ustadznya harus sertifikasi khusus juga ini. Iya. Karena harus menguasai betul. Masih terbatas juga ya. Saat ini setelah tartil ya tahfidz tadi Mas. Fokus ke 2930 tadi. Setoran. Iya. Kalau untuk prakteknya kayak wudhu, sholat, secara itu sudah diajarkan. Yang kemarin tartil pun harus bisa semua itu praktek sholat, praktek wudhu. Sudah. Dan itu pokok emang. Ya itu pokok. Walaupun detailnya nanti kalau lebih oke lagi ya kelas kaifatus sholli tadi Mas. Iya, masuk ke sholat. Tartil pun sudah diajarkan terkait praktek wudhu, sholat semua sudah. Betul. Karena ujiannya nanti itu. Di situ termasuk bagian dari materi ujian. Iya, artinya song ngaji ning ora salate ya nih. Gotang. Ya, baik Mas Nanung, bagian-bagian akhir ini. Jadi gimana kemudian lingkungan tadi Mbak Alun sudah disinggung ya. Lingkungan artinya dengan semakin ramai di Joglo ini, di Tahsin kita ini. Kemudian gimana lingkungan merespon ini? Alhamdulillah sejauh ini baik Mas. Oh gitu ya. Cuman terkadang saya pekewuh Mas. Malah pekewuh. Ya karena gini, kalau proses penjemputan sekarang kan satu shift ya. Iya. 3:30 sampai jam 5. 70 orang katakanlah jemput itu. 70 orang jemput. Padahal ada yang mobil juga. Misalnya yang agak jauh itu kan. Hujan. Itu saya juga pakai, waduh gimana. Bahkan alhamdulillah rumah dekat-dekat saya juga welcome. Artinya ketika mau dipakai untuk parkir silahkan. Mereka paham. Ya. Bahkan suatu ketika saya pernah mengadakan pertemuan wali santri yang membahas tentang perkembangan anak-anak dalam mengaji dan sebagainya, untuk evaluasi dan sebagainya. Itu saya malah ditawarkan satu Mas tempat. besok parkirnya di sini aja. Oh, satu tempat itu ya. Ya alhamdulillah artinya kan semua mendukung. Jadi mereka juga melihat artinya ini satu produk yang menghasilkan hasil yang positif sehingga dia pun masing-masing ingin berperan. Nah, masing-masing berperan. Lingkungan juga berperan pasti kan. Karena harapannya kan oleh ada cipratan pahala gitu. Ya kan berperan melu parkir setidaknya melu setuju itu insya Allah kan bagian dari ikut andil dalam kebaikan. Nah, jadi masyarakat pun bisa ambil bagian di situ sebenarnya. Menyetujui itu sudah bagian kebaikan, mendorong, kemudian yang mendukung, apalagi kemudian secara fisik lahiriah, jadi saya dipakai dan sebagainya. Ini tanggapan yang positif dan semakin nyaman gitu ya Mas Nung ya. Makanya gini Mas, saya juga minta doanya doanya karena kan yang daftar juga mulai banyak. Saya harus berpikir bagaimana caranya untuk tetap bisa menerima santri. Fasilitas mungkin bisa jadi saya buka kelasnya pagi Mas. Cuman kalau anak-anak kan sekolah. Kalau pagi kan nggak dipakai tuh. Tempat ngajinya kan. Sorry. Padahal itu peluang juga. Bisa jadi saya kemarin diskusi juga sama ada PIC-nya Mas. Salah satu dari Ustadz dan Ustadz itu kan ada satu PIC yang memang saya pasrahi untuk total di situ. Artinya dia kan di belakang layar tidak selalu bisa membersamai. Soalnya dipasrahi itu malah memunculkan ide kalau pagi ya dimulai dari PAUD. PAUD misalkan 5 orang satu kelas. Kalau pagi kan memang belum ada aktivitas yang banyak ya. Kalau yang sebelum TK ya. Kalau PAUD PAUD. PAUD. Iya. Ya itu strategi itu nanti bisa dipikirkan itu. Bagaimana pagi bisa tidak mengganggu sekolah ya. PAUD yang memang belum sekolah tadi ya. Kalau yang sudah SD memang tetap repot itu. Kecuali hari libur. Ya. Nah, jadi alhamdulillah saya kira ketika lingkungan mensupport gitu, bahkan ingin ambil bagian dalam kegiatan ini ya, ini sudah alamat baik lah. Alhamdulillah Mas. Kan alamat baik ini. Ya, alhamdulillah. Dan insya Allah Mas Anung. Ya kembali ini sesuatu yang tidak mudah. Kalau tidak ada satu niatan kuat, satu dorongan kuat, ya memang satu tujuan adalah menuju kebaikan itu aja. Kita ingin berinvestasi yang positif toh. Ya, alhamdulillah Mas, sejauh ini tuh saya sedikit sharing juga ya Mas ya.
Sejauh ini kita anak-anak itu istiqomah mengaji itu bagi saya sudah sudah luar prestasi, biasa, ya? Sudah prestasi karena memang saya berharap ya mohon doanya aja Mas dari untuk awalnya kan puluhan, saya berharap suatu saat nanti bisa ribuan Mas. Dan tidak hanya di situ. Ya, ya. Karena ini termasuk cita-cita saya dulu. Kadang saya tuh kepengen punya tempat ngaji, justru malah di tempat terpencil, Mas. Nampak gitu. Pegunungan perbukitan. Nah, nanti misalkan mendatangkan anak-anak yang memang bisa dibawa ke situ untuk ngaji di situ. Iya, iya. Nah, jadi saya minta doanya aja biar nanti bisa tetap istiqomah, eksis membersamai anak-anak untuk terus ngaji dan terus bertumbuh. Iya, iya. Ya, karena memang ini mungkin ada teman-teman berusaha pengusaha, jadi saya sharing juga Mas. Ya. Saya itu sama Allah kan diberikan kemudahan bertalenta untuk freestyle Mas. Saya cerita aja. Freestyle untuk naik sepeda itu. Iya. Nah, ini cerita aja. Bahkan nanti ketika ada pengusaha yang memang mau menggunakan kemampuan saya dari Allah ini, saya kan bisa ngepit mundur Mas. Gitu ya? Iya, ngepit mundur itu belakang itu loh. Ini keahlian khusus ya? Iya. Bahkan nanti misalkan nih ada dari Jogja ke Solo. Ya, misalkan. Gitu ya? Sampai kuat ya? Nanti kalau ini karena sifatnya memang membutuhkan tenaga, saya harus latihan dulu tapi. Fisiknya gitu. Dipersiapkan. Nanti kalau ada teman pengusaha yang memang mau mengadakan event apa, saya seperti itu, nanti ada simbiosis mutualismenya, saling bekerjasama. Misalkan hasil dari itu untuk kegiatan misalkan itu di tempat yang mana gitu. Rumah tapi di mana. Tapi insya Allah saya Rp1 pun tidak akan memakai uang itu untuk secara pribadi gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman pengusaha yang menyaksikan ini bisa jadi tahu lah. Itu sepeda nih Mas Anung khusus sudah ada di rumah? Ada BMX. Wah, so kita ambil aja full video nih. Boleh Mas, 5 menit 10 menit mundur ya. Wah, ini rumah Bapin tuh peserta sepeda mundur ini penting ini. Ya baik, ini tambahan penting Mas Anung. Jadi bicara ini pun tetap terkait dengan tahfidz tadi ya. Ini ada hubungannya. Ada korelasinya. Ada korelasinya. Gitu, dan insya Allah semua yang menjadi bayangan gambaran Mas Anung, insya Allah ini saya yakin berkeyakinan akan dimudahkan oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Karena semua tujuannya adalah untuk ke sana. Kita bagian dari upaya bersungguh-sungguh intan surullah yang surkum ya, menolong agama Allah. Bukan berarti Allah lemah, tapi dalam arti kita bersyukur dalam bentuk kita berbuat untuk agama Allah. Karena hakul yakin gini Mas, terakhir nih Mas, hakul yakin saya itu kan tidak tahu ya ibadah saya diterima atau enggak. Ini kan bagian dari ikhtiar ya Mas, saya buat tempat ngasih. Karena saya yakin juga jengkang-jengking saya sholat pun diterima atau enggak, saya juga nggak tahu, ibadah yang saya nggak tahu. Mungkin barangkali salah satu dari yang saya lakukan lewat ini ya bisa menolong saya. Butuh banyak pendukung ya. Ya itulah orang-orang yang sadar dalam pikirannya seperti itu. Kalau saya ngaku, wah aku mesti tomo lah, aku rotomo. Begitu Mas Anung ya, terima kasih informasi banyak. Sekali lagi kita semua berdoa mudah-mudahan tahsin di Joglo Quran Muhammad Wahid Hasim di Mustokorejo Setan Maguwarjo RT 01 RW 43 ini semakin lancar. Amin ya Allah. Kemudian barokah tentu. Amin ya Allah. Dan kemudian juga memberikan barokah ke lingkungannya. Amin ya Allah. Ke semua masyarakat, jadi tentram, damai dan sebagainya. Dan mudah-mudahan cita-cita yang masih menjadi anak-anak ini segera dimudahkan oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Itu mudah-mudahan bermanfaat dan saya yakin banyak yang sekali ini akan mengambil pelajaran penting dalam hal ini. Sekali lagi nanti lain waktu kita lanjut ikuti perkembangan Joglo Quran ini dan lain waktu kita Mas Anung kita harap untuk hadir lagi di sini. Siap Mas. Itu Mas Anung, terima kasih ya. Selamat melanjutkan kegiatannya. Belum selesai lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman sekalian para penonton podcast di rumah Babe ini, bahwa beberapa hal sudah kita bicarakan dengan Mas Nanung atau Mas Muhammad Wahid Hasim yang mengelola Joglo Quran MBH Muhammad Wahid Hasim di Dusun Mustokorejo Setan RT 01 RW 43 Maguwarjo Depok Sleman Yogyakarta, berbicara tentang kronologi, motivasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua dalam hal melakukan kebaikan, dan kita berdoa semoga apa yang dilakukan oleh beliau tadi benar-benar Allah akan segera
selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Amin. Demikian untuk itu saya akhiri perbincangan ini. Saya Martono yang membawakan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan salam manfaat.